بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Di pertengahan tahun keempat kenabian menuju ke akhir tahun keempat ini, kita sudah sebutkan bahwasanya kaum muslimin benar-benar berada di bawah penindasan dan tekanan dari orang-orang kafir Quraisy. Mereka disiksa, diintimidasi, yang membuat Rasulullah SAW, yang mana pada saat itu mereka sudah memiliki sebuah markas yang berada di bawah Bukit Sofa, di rumah salah seorang sahabat Nabi yang bernama Al-Arqam ibni Abil Arqam. Di rumah inilah Rasulullah bersama sahabatnya bertemu secara sembunyi-sembunyi, tidak diketahui oleh Quraisy, dan di dalam rumah inilah Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya menyusun strategi-strategi yang akan dilakukan menghadapi orang-orang Quraisy. Di antara strategi yang dipilih Rasulullah saat itu, khususnya ketika sudah memasuki awal-awal tahun kelima kenabian, Rasulullah mengisyaratkan kepada sahabat-sahabatnya, khususnya mereka yang tertindas, yang tidak memiliki keluarga, kerabat yang melindunginya dari orang-orang Quraisy, Rasulullah menyarankan mereka untuk berhijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Karena pada saat itu Rasulullah setiap harinya beribadah di Ka'bah, karena ada pamannya Abu Thalib yang senantiasa menjaga dan melindunginya. Adapun sahabat-sahabat yang lain, mereka akan sembunyi-sembunyi di dalam melaksanakan sholat atau ibadah-ibadah yang lainnya seperti membaca Al-Quran. Dan kita sudah sebutkan, sholat pada saat itu hanya disyariatkan 2 waktu saja, di pagi dan petang. Akhirnya, sebagaimana kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya, berhijrahlah 12 orang sahabat Nabi dari kalangan laki-laki dan 4 orang dari kalangan wanita, yang dipimpin pada saat itu Utsman ibni Affan, ibni Abil As, ibni Umayyah, ibni Abdi Syams, ibni Abdi Manaf, ibni Qusay, ibni Kilab. Ma'ruf, menantu Rasulullah yang pada saat itu berhijrah ke Habasyah bersama anak Rasulullah, istri Utsman, yaitu Ruqayyah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kaum muslimin sampai ke Habasyah, terjadi apa yang terjadi ketika Quraisy mengutus 2 orang untuk mengembalikan orang-orang Quraisy ini, orang-orang dari kaum muslimin ini yang berada di Habasyah, mengembalikan mereka ke Mekah. Diutuslah Amr bin Al-As dan Abdullah ibni Abi Rabi'ah. Dan kita sudah sebutkan apa yang terjadi antara Najasyi dan juga 2 orang utusan Quraisy ini bersama juru bicara kaum muslimin, yaitu Ja'far ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika kaum muslimin hijrah ke, tepatnya pada tahun ke-5 Hijriah di bulan Rajab, tahun 5 kenabian di bulan Rajab, di bulan Syawal, Rasulullah pernah suatu saat datang ke Ka'bah
Yang mana Ka'bah di waktu itu adalah tempat nongkrong orang-orang Quraisy, petinggi-petinggi Quraisy seperti Abu Jahal ibni Hisham, Umayyah ibni Khalaf, saudaranya Ubay ibni Khalaf, dan juga ada Utbah ibni Abi Mu'ayyid, dan juga petinggi-petinggi yang lain, Abu Lahab dan seterusnya. Suatu saat Rasulullah datang ke Masjidil Haram di Ka'bah. Sebelumnya orang-orang Quraisy ini, petinggi-petinggi Quraisy, mereka berusaha untuk memprovokasi orang-orang agar tidak mendengarkan Al-Quran. Sebagaimana Allah hikayatkan di dalam surat Fussilat, wa qala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Berkata orang-orang kafir, awas, jangan sekali-kali kalian mendengarkan Al-Quran ini. Nah, inilah yang menjadi problem terbesar Quraisy pada saat itu, yaitu mereka tidak mau mendengarkan Al-Quran. Dan kalau seandainya ada yang tidak sengaja mendengarkan Al-Quran, maka ini akan menjadi sebab dia dibully di tengah-tengah Quraisy, akan menjadi bahan celaan baginya, aib baginya karena mendengarkan Al-Quran. Itu mindset yang dibangun orang-orang Quraisy pada saat itu. Suatu saat Rasulullah masuk ke Ka'bah dan beliau mengencangkan suaranya ketika salat membaca surat An-Najm. Beliau pun membaca Bismillahirrahmanirrahim, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Terus beliau baca. Apa yang terjadi dengan orang-orang Quraisy? Pada saat itu mereka tidak menguasai diri mereka sendiri. Yang ada mereka diam, tenang, semuanya menyimak bacaan Rasulullah SAW. Karena orang-orang Quraisy ini luar biasa, seperti yang disebutkan Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah dan juga dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwasanya dahulu orang-orang Arab adalah ahlul fasahah, orang yang senang dengan sastra bahasa. Dikenal dalam ilmu tata bahasa Arab dengan ilmu balaghah. Ketika mereka mendengarkan sastra dalam bahasa ini, mereka sanggup untuk berperang dikarenakan sastra ini. Terkadang ada seorang penyair mencela kabilah yang lain, dikarenakan itu terjadi perang. Ini orang Arab. Terkadang mereka tidak termotivasi berperang dikarenakan berkelahi atau cekcok antara satu kabilah dengan yang lain. Tapi kalau sudah berkaitan dengan syair, yang satu mencela kabilah yang lain dengan syairnya, dikarenakan itulah perang akan berkecamuk. Sampai seperti itunya Quraisy. Ini agar kita paham kenapa ketika mereka mendengarkan surat An-Najm, mereka tidak menguasai diri mereka sendiri. Pada saat itu Rasulullah membaca, kata Ibnu Ishaq, ka'anna ala ru'usihim at-tayr. Begitu hening dan tenangnya suasana pada saat itu, kalau seandainya ada burung yang lewat, burung tersebut tidak akan bisa membedakan itu kepala orang ataukah batu. Begitu tenangnya. Karena kalau kepala orang pasti goyang. Tapi begitu hening dan tenangnya suasana pada saat itu, mereka semua diam. Kalau ada burung yang lewat, dia tidak akan menyangka itu adalah kepala orang. Akan hinggap di situ. Sampai ketika Rasulullah menyelesaikan surat An-Najm, Allah berfirman, fasjudu lillahi wa'budu. Di akhir surat An-Najm, dan bersujudlah kepada Allah dan beribadahlah. Di akhir surat ini disunahkan untuk sujud tilawah. Sujud tilawah, yaitu bacaan-bacaan yang ada perintah sujud di dalam Al-Quran. Ketika kita baca, kita disunahkan untuk sujud tilawah. Kecuali satu ayat di dalam Al-Quran, di situ bukan perintah sujud, hanya saja disunahkan untuk sujud.
Ada satu ayat dalam Al-Quran, tidak ada kata sujudnya, tapi disunahkan untuk sujud. Saya baru tahu, santri. Kita cari hadiahnya. Nah, apa ayatnya? Gak jadi hadiahnya berarti. Allah berfirman, wa dhanna Dawud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Jadi setelah Daud ada dua orang yang datang. Yang satu mengatakan, inna hadza akhi lahu 99 na'jatan wa li na'jatu wahidah. Wahai Nabi Daud, saudaraku ini punya 99 ekor kambing, sementara aku 1 ekor. Tapi dia berusaha untuk memaksakan 1 ekor ini adalah milik dia. Nabi Daud mendengarkan ini cuma dari sepihak. Oh iya ya, dia 99, engkau cuma 1, masa 1 itu diminta juga? Ya udah, berarti 1 itu milikmu. Dia langsung memutuskan hukum tanpa mendengar dari pihak lain. Akhirnya Allah pun menegurnya, dan setelah itu wa dhanna Dawud annama fatannah, kata Allah, dan Nabi Daud pun menyadari bahwasanya kami sedang mengujinya. Wa kharra raki'an wa anab, dia pun ruku' dan bertobat kepada Allah. Tidak ada kata sujud di situ, tapi tetap disunahkan untuk sujud. Dan di dalam mushaf Utsmani yang kita miliki, di situ ada tanda sujudut tilawah. Baik. Orang-orang ketika Rasulullah sujud di akhir surat An-Najm ini, orang-orang Quraisy tidak ada satupun yang bisa menguasai dirinya melainkan ikut sujud. Allahu Akbar. Di sini kita akan sadari begitu hebatnya sastra di dalam hati orang Arab. Dan Al-Quran ini bukan kitab sastra, akan tetapi kalamullah yang mengalahkan seluruh sastra. Kalau sastra saja bisa membuat mereka lupa diri, lalu bagaimana dengan sesuatu yang lebih tinggi dari sastra? Ternyata sujudnya orang-orang Quraisy ini sampai ke Habasyah. Beritanya sampai ke Habasyah. Juga tersebar di tengah-tengah orang Quraisy yang lain. Ada 2 versi. Yang tersebar di tengah orang-orang Quraisy, mereka pun menjadikan ini sebagai bahan celaan orang-orang yang tidak hadir untuk sujud. Anak-anak muda yang hadir tadi kita ketahui petinggi-petinggi Quraisy senior. Mereka menjadi bahan celaan bagi anak-anak muda Quraisy. Wah, lihat, senior-senior kita akhirnya mengalah juga dan seterusnya. Masa ikut sujud? Apa yang terjadi dengan petinggi-petinggi Quraisy ini? Mereka pun membuat kedustaan. Tujuannya apa? Agar tidak dipermalukan menerima kenyataan mereka tidak menguasai diri untuk sujud. Mereka pun mengatakan, Muhammad ketika membaca surat An-Najm, jadi pada firman Allah, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsata al-ukhra tilkal gharaniqal ula. Tidakkah kalian memperhatikan Lat, Uzza dan Manat? Ini nama-nama sembahan, nama-nama berhala orang-orang Quraisy. Harusnya di ayat ini adalah bentuknya pengingkaran. Tapi mereka tambahkan dengan itulah Tuhan-Tuhannya orang-orang Quraisy, dan di akhir suratnya bersujudlah kemudian beribadahlah. Jadi mereka mengatakan Muhammad itu di dalam yang ia baca, ia pun memerintahkan kita untuk bersujud kepada berhala-berhala kita. Kan gak ada juga yang hafal surat An-Najm di antara Quraisy. Jadi kalau dibodoh-bodohin, ya sah-sah aja. Nah begitulah kalau seorang zuhud dari ilmu, tidak mau belajar,
Kita kaum muslimin sangat mengagungkan Islam. Islam itu di atas segalanya. Tapi kita nggak paham apa itu Islam. Jadi ketika ada datang seorang pakai jubah putih, wah, sampai menjulur ke bawah, pakai surban hitam dililit-lilit setebal ban Vespa, pakai tasbih, datang, apa yang akan muncul pada mindset orang? Wah, ini orang soleh, ini wali, ini wali, ini datang. Pas ada di masjid, wah, orang-orang kok sepi ini di masjid. Ayo, mari kita bikin perayaan supaya orang-orang ini mau datang ke sini. Tapi perayaan apa ya? Gini saja, kita cari hal-hal yang sangat bermanfaat, yang kita semua sepakat akan manfaatnya. Jadi kalau kita rayakan tentang kemanfaatan tersebut, semua orang akan ikut karena sepakat itu bermanfaat. Misalnya kita akan bikin perayaan hari ditemukannya ember. Misalnya hal yang bodoh, tapi semua sepakat dengan adanya ember ini. Apalagi zaman dulu orang untuk nimba air dari sumur pakai ember, ngambil air dari, iya Pak, dulu masih zaman ngambil air ya, di kali atau di sungai atau di sumur. Saya juga masih merasakan waktu itu. Artinya ini ember sangat bermanfaat. Daripada bapak-bapak di rumah nggak ngapa-ngapain, zaman dulu nggak ada smartphone. Kalau sekarang mah masya Allah udah sibuk semua, nggak ngapa-ngapain. Ayo datang ke masjid, kita bikin perayaan hari ditemukannya ember. Nanti kita tambah di dalamnya ada bacaan sholawat. Nah, kan baik sholawat. Ada bacaan tahlil 1001 kali. Ada bacaan takbir 101 kali. Dan ada bacaan-bacaan yang lain yang jumlahnya 2, 3, 4. Karena 2 ini sholat subuh, 3 ini maghrib, 4 ini zuhur, asar, dan isya. Katanya itu filosofinya. Apa yang terjadi kalau orang-orang ini bodoh, yang mereka tidak memiliki landasan dan fondasi di dalam beragama? Oh iya ya, kan bagus. Di situ ada bacaan sholawat, di situ ada bacaan tahlil, di situ ada bacaan takbir, zikir, kan gak ada salahnya. Ayo, mari kita datang, kita ngumpul, kita bikin perayaan, jangan takut. Nanti kita bikin proposal biar ada beseknya. Rame tidak yang datang? Rame. Oh, ini kiai ini datang dari jauh, wali kutub. Allahul musta'an. Besok kita bikin lagi. Haul, hari ulang tahun. Wah, ini kan hari ulang tahun tidak ada dalam Islam. Ya udah kita bikin dengan versi bahasa Arab, Maulid. Nanti di dalamnya kita bacakan sholawat, kita bacakan yang mana semuanya ini tidak ada perintah, tidak ada anjuran, tidak ada contoh sedikit pun, tidak dari Rasulullah, tidak dari sahabatnya, tidak dari tabi'in, tidak dari tabi'ut tabi'in, tidak dari madhab yang 4. Subhanallah. Tapi karena mereka begitu mengagungkan agama Islam ini, namun tidak dilandasi dengan ilmu, siapa saja yang mengklaim dia berada di atas Islam, dia akan ikut tanpa dasar. Kenapa dia ikut orang tersebut? Karena dia nggak punya pegangan. Beda dengan orang yang misalnya hafal Al-Quran, ada seorang bacakan tentang ayat Al-Quran, salah satu huruf saja bisa dibenarkan. Bahkan dia salah harokatnya saja bisa diluruskan. Gak bisa mengada-ada membuat hal-hal yang baru di depan seorang yang hafal Quran, hafal hadis. Orang-orang seperti itu hanya bisa membuat manipulasi di tengah orang-orang yang jahil. Makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Man lam yadhuq dhullat ta'allumi sa'atan tajarra' ka'sal jahli tula hayatih." Siapa saja yang tidak mau bersabar
menahan pahitnya menuntut ilmu, beratnya menuntut ilmu, maka dia harus bersiap-siap menelan pahitnya kebodohan sepanjang umurnya, sepanjang hidupnya. Paling tidak enak adalah kita dibodoh-bodohin orang lain. Misalnya, ada 2 kasus. Seorang lagi jalan dijamret misalnya. Ada duitnya dijamret atau smartphone-nya dirampas. Dengan seorang yang datang orang lain, bahasa kita tuh dimodusin. Jadi modus, kemudian orang tersebut ditipu. Kira-kira mana yang lebih berat? Dia ditipu ataukah dia dijamret? Dia ditipu. Kenapa? Karena kalau dijamret ya sudah, dia nggak kenal orangnya, dan biasanya kan jambret nggak dikenal. Tapi kalau yang nipu itu datang, bikin proposal, kita punya satu bisnis, nanti seperti ini, hasilnya seperti ini, prospeknya seperti ini, dan seterusnya. Setelah itu ternyata semuanya bodong investasinya. Nah, yang seperti ini lebih pahit. Kenapa? Karena kita sebelumnya ditipu dari sisi proposal yang dia ajukan, kemudian juga duit kita diambil, tidak kembali. Ini berbeda dengan orang yang hanya dijamret. Nah, seperti itulah pahitnya kebodohan. Pahitnya kebodohan. Allahul musta'an. Baik, orang-orang petinggi Quraisy ini pun membuat sebuah manuver ini agar tidak dipermalukan oleh anak-anak muda Quraisy. Versi lain sampai beritanya ke Habasyah. Berita sujudnya orang-orang Quraisy ini sampai ke Habasyah, ke Ethiopia, kaum muslimin yang hijrah. Namun dalam versi yang lain, versi yang sampai adalah orang-orang Quraisy telah masuk Islam. Begitu sampai berita ini, mereka pun dengan sangat gembira berbondong-bondong kembali ke Mekah. Mendekati kota Mekah, belum masuk, ternyata berita yang sebenarnya sampai bahwasanya mereka belum beriman. Ketika itu pun para muhajirin ini terbagi 2, ada yang tetap masuk ke kota Mekah dan ada yang kembali ke Habasyah. Lalu setelah itu di akhir tahun ke-5 Hijriah, di tahun ke-5 kenabian, Nabi SAW juga kembali mengisyaratkan kepada sahabat-sahabatnya untuk berhijrah setelah peristiwa yang kita dengarkan yang terjadi antara Amr bin al-As dengan Ja'far bin Abi Thalib di depan Najasyi. Akhirnya kembali berhijrah sekitar 70 laki-laki dan 12 perempuan berhijrah ke negeri Habasyah. Di antaranya ada Sauda, Ummu Salamah, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Baik. Berikutnya, pada tahun ke-5 Hijriah ini, orang-orang 5 kenabian, betul. Karena Hijriah itu nanti setelah hijrah. Tahun 5 kenabian ini, orang-orang Quraisy mendatangi Abu Talib, yang mana mereka ini sudah semakin merasa hina menghadapi dakwanya Rasulullah. Karena ketika mereka semakin menekan dakwah ini, justru yang masuk Islam makin banyak dari kalangan Quraisy. Mereka pun mendatangi Abu Talib, dan ini salah satu strategi dari strategi lanjutan yang akan dilakukan oleh Quraisy. Kita akan sebutkan nanti. Mereka pun mendatangi Abu Talib karena tidak ada yang menghalangi mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas terhadap Rasulullah kecuali Abu Talib. Yang menghalangi dan melindungi Rasulullah adalah Abu Talib. Mereka pun mendatangi Abu Talib. Wahai Abu Talib, ponakanmu ini, yaitu Muhammad SAW, dia telah mencela Tuhan-Tuhan kami, mengatakan keyakinan kami ini keyakinan
bodoh, dan seterusnya. Dan ini tentunya berat, karena bagi Quraisy keyakinan inilah yang akan menjadi hidup dan mati mereka. Kok bisa-bisanya anak dari keluarga kita, kabilah kita, tiba-tiba muncul dan mencela warisan nenek moyangnya sendiri? Apa sih yang diinginkan? Apakah dengan dakwanya ini dia menginginkan harta? Kalau memang dia menginginkan harta, kami akan kumpulkan seluruh harta kami hingga dia menjadi manusia yang paling terkaya di tengah-tengah kami. Atau mungkin yang dia inginkan wanita. Kalau memang yang dia inginkan wanita, kami akan carikan wanita yang paling tercantik di tengah-tengah kami agar dia menjadi manusia yang paling cantik istrinya. Ataukah yang dia inginkan kedudukan dan jabatan? Kalau memang itu yang ia inginkan, kami akan sepakat semua untuk menjadikan dia adalah raja kami, petinggi kami. Tidak ada yang lebih tinggi darinya. Kalau memang itu yang dia inginkan, akhirnya kata Abu Thalib, baik, aku akan sampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah orang-orang Quraisy pergi, Abu Thalib pun mendatangi Rasulullah. Lalu kata Abu Thalib, wahai ponakanku, ini adalah paman-pamanmu, orang-orang Quraisy. Warisan nenek moyang mereka terus dijaga dan dilestarikan oleh paman-pamanmu ini. Dan engkau tahu sendiri, engkau datang dengan membawa agama yang engkau yakini. Dan mereka, paman-pamanmu ini, telah memberikan penawaran yang sangat baik untukmu. Lalu Abu Thalib pun menyebutkan apa yang ditawarkan oleh orang-orang Quraisy tadi. Harta, wanita, dan tahta. Luar biasa. Apa kata Rasulullah? Beliau menyangka ini sepertinya Abu Thalib mau berlepas diri nih dari gaya ngomongnya Abu Thalib. Rasulullah berpikir ini khawatir, jangan-jangan Abu Thalib juga mau berlepas diri nih karena tekanan orang-orang Quraisy. Apa kata Rasulullah? Wallahi ya'am, law wada'u asy-syamsa 'ala yamin wal qamara 'ala yasari ala an atruka hadha ad-din ma taraktuhu hatta yutimma Allahu amrah aw ahlik. Demi Allah, wahai pamanku, kalau seandainya mereka sanggup untuk meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan dakwah dan agama ini, ketahuilah, aku tidak akan pernah meninggalkannya sampai Allah menyempurnakan urusannya atau aku gugur di dalam perjuangan agama ini. Ketika Abu Thalib mendengarkan ketegasan dari Rasulullah SAW dan ketegaran beliau, karena tawaran Abu Thalib itulah, tawaran dari Quraisy tadi itulah tujuan setiap manusia pada saat itu. Harta, tahta, wanita, dari dulu sampai sekarang dan sampai hari kiamat kelak, laki-laki hanya akan kembali pada 3 hal ini. Demikian fenomena yang kita saksikan. Ada seorang yang rela mengorbankan hidupnya untuk mengejar yang namanya harta. Semua waktu, tenaga dikerahkan untuk mencari harta. Ada orang-orang yang rela untuk mengorbankan semua hal, pertemanan, persaudaraan, untuk mengejar karir. Iya. Bahkan gontok-gontokan untuk mengejar siapa nanti yang jadi capres, siapa cawapres. Allah. Ini fenomena dan itu tabiat manusia. Demikian pula wanita. Allahul musta'an. Bahkan pembunuhan pertama yang terjadi di muka bumi ini
tidak lain dikarenakan wanita. Itulah kisah yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Maidah tentang Qabil dan Habil. Watlu alaihim naba'a abnai Adam bil haqq ila akhir al-ayat. Kalau ada waktu kita ceritakan sebagaimana disebutkan Ibnu Katsir, apa sih yang terjadi pada peristiwa Qabil dan Habil. Ternyata faktornya adalah dikarenakan jadi ketika Nabi Adam, waktu itu kan hanya ada Adam dan Hawa. Dengan hikmahnya Allah jadikan setiap Hawa ini melahirkan anaknya pasti kembar. Dan Nabi Adam diperintahkan untuk menjadikan anak yang kembar dalam satu rahim yang satu waktu lahir ini sebagai saudara adik kakak yang tidak boleh dinikahkan. Hanya boleh dinikahkan dengan yang lahir pada periode berikutnya. Nanti akan lahir lagi adik kakak, maka akan disilangkan. Ternyata Qabil lebih lahir dahulu dengan seorang adiknya dalam satu rahim, satu waktu lahir, sangat cantik. Sementara Habil lahir bersama kembarannya dan selalu sepasang, laki-laki dan perempuan. Ternyata tidak cantik. Dan yang Allah tetapkan bagi Nabi Adam adalah menyilangkan antara satu rahim dengan rahim berikutnya. Ternyata Qabil tidak menerima. Dia mengatakan, dia yang satu rahim denganku, aku barengan lahir dengannya, aku yang lebih berhak. Akhirnya Nabi Adam dengan wahyu dari Allah memerintahkan mereka, karena ini menyelisihi ketentuan yang sebelumnya, maka berikan kurban, pengorbanan, persembahan. Maka siapa saja yang diterima persembahannya, maka dia yang berhak untuk menikahi saudara yang lahir bersama Qabil. Ternyata yang diterima adalah Habil, dan akhirnya Qabil pun karena masalah wanita tidak menerima. Ia pun akhirnya membunuh saudaranya sendiri, sebabnya adalah karena wanita. Ini luar biasa. Dan disebutkan Ibnu Al-Qayyim, ini berkaitan dengan nyawa yang hilang karena wanita. Tapi ternyata ada juga agama yang hilang karena wanita. Pada salah satu peperangan kaum muslimin di Syam, yang pada saat itu Syam ini adalah markas Nasara, ada salah seorang bersama kaum muslimin, anak muda yang hafal Quran, hafiz, penghafal Al-Quran. Suatu saat ternyata penghafal Quran ini seorang yang tidak bisa menjaga pandangannya, suka menebar pandangan. Ternyata suatu saat pandangannya tertuju kepada seorang wanita Nasraniyah yang masih sangat muda, gadis pula. Ketika ia melihat kecantikan wanita Syam, wanita Romawi pada saat itu, hatinya pun terikat dengan wanita itu. Ia pun mendatanginya, mendatangi orang tuanya. Kata orang tuanya, la nuzawwijuka wa anta muslim wa hiya nasrani. Tidak mungkin kami menikahkan engkau dengan dia dalam keadaan engkau muslim sementara anak kami Nasrani. Lalu gimana? Kata dia, tanassar. Kata orang tuanya, kalau gitu engkau masuk agama Nasrani. Ia pun meninggalkan agama Islam, berpindah, na'udzubillah, murtad, masuk ke agama Kristen, hingga akhirnya hafalannya semuanya hilang. Ketika periode berikutnya kaum muslimin datang menemui orang tersebut, semua hafalannya hilang, kecuali satu yang ada di dalam surat Al-Hijr, yaitu firman Allah di ayat kedua surat Al-Hijr, bagian atas sebelah kiri. Allah berfirman, rubama yawaddul ladzina kafaru, ini ayat 1 ya, alif lam ra, rubama yawaddul ladzina kafaru, tilka ayatul kitab wa qur'anin mubin, rubama yawaddul ladzina kafaru lakanu muslimin. Ayat kedua, orang-orang kafir itu, mereka itu mengharapkan, duhai sekiranya mereka menjadi kaum muslimin. Tapi kesombongan mereka, lingkungan mereka yang selalu menghalangi mereka untuk masuk Islam.
Jadi tidak ada yang tersisa ayat di kepalanya kecuali ayat tersebut. Orang-orang kafir itu sangat mengharap kalau seandainya mereka bisa muslim. Artinya apa? Sang hafir tadi dia pun menyesal. Allahul musta'an. Demikian. Nah, Rasulullah menolak tawaran orang-orang Quraisy. Lalu setelah Abu Talib mendengarkan ketegaran ponakannya ini sallallahu alaihi wasallam, beliau pun mengatakan, kalau memang seperti itu, silakan tebarkan dakwamu seluas-luasnya. Aku akan melindungi dan menjagamu selama aku masih hidup. Dan demikianlah realitanya. Luar biasa. Abu Talib ini, segala yang beliau miliki, beliau kerahkan untuk dakwah. Hanya saja fanatisme terhadap agama nenek moyang beliau yang menghalangi mengucapkan la ilaha illallah. Satu saja sebenarnya, untuk mengucapkan la ilaha illallah saja. Karena kalau kebenaran Islam sudah ada dalam hati beliau. Qad alimna anna ibnana laysa bil mukadzabi wa la yu'na bil qawlil abatil. Beliau pernah mengucapkan dalam bait-bait syairnya, kami tahu apa yang dibawa oleh keponakan kami adalah agama yang benar, ajaran yang baik, bukan ucapan-ucapan yang dikarang-karang atau ucapan yang batil. Kami tahu. Laulal malamat wa hidaru subbatin lawajadtani bidzaka ad-dini samhan mubina. Kalau bukan karena tekanan, malu terhadap orang-orang Quraisy, celaan dikarenakan meninggalkan agama nenek moyang, niscaya aku akan menjadi orang yang pertama mengikuti agamanya. Tapi Abu Talib wafat di atas agama nenek moyang orang-orang Quraisy. Assalamualaikum. Akhirnya ketika semuanya tertolak, orang-orang Quraisy pun semakin menggila ide-ide mereka. Hingga mereka sampai kepada satu strategi. Udahlah, kita udah capek bersabar terhadap Muhammad ini. Sampai Abu Jahal ibn Hisham, ia datang ke Ka'bah. Di situ orang-orang Quraisy sedang nongkrong seperti biasanya. Dia pun mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, ma sabarna mithla ma sabarna ala Muhammad. Ini orang ini luar biasa. Kita tuh nggak pernah sesabar ini terhadap orang lain. Kita tuh terlalu sabar dan pokoknya udah kelewat batas deh kesabaran kita terhadap Muhammad ini. Dia mencela keyakinan kita yang merupakan hidup dan mati kita, mencela Tuhan-Tuhan kita dan seterusnya. Kata Abu Jahal, udah deh, gini aja. Biarlah Abu Jahal bin Hisham yang akan langsung membunuh Muhammad. Setelah itu silakan. Kalian ingin menyerahkan aku kepada Bani Hashim, yaitu kabilahnya Rasulullah, dan mereka membunuhku, nggak apa-apa deh. Yang penting aku mencukupi orang-orang Quraisy yang lain agar dia tidak terus-terusan mencela keyakinan dan Tuhan-Tuhan kita. Apa kata orang-orang Quraisy pada saat itu? Wallahi ma nuslimaka ya Abul Hakam. Demi Allah, wahai Abul Hakam, kunyah dari Abu Jahal, kami tidak akan menyerahkan engkau kepada Bani Hashim. Kami akan terus membelamu. Akhirnya Abu Jahal pun mengatakan, baik kalau seperti itu. Aku akan mengambil batu yang sangat besar. Kalau perlu aku tidak sanggup, aku akan berusaha untuk angkat. Kita akan nantikan Muhammad. Kalau dia sujud, aku akan jatuhkan batu tersebut ke kepala Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar selesai urusan ini. Keesokan harinya benar. Ia pun membawa batu yang sangat besar. Duduk menantikan Rasulullah datang. Sebagaimana kita sebutkan, para sahabat ketika beribadah sembunyi-sembunyi. Adapun Rasulullah, beliau sudah diperintah oleh Allah untuk terang-terangan. Beliau sholat di Ka'bah. Ketika itu datang Abu Jahal membawa batu yang sangat besar. Ketika beliau mendekat kepada Rasulullah, orang-orang Quraisy menunggu di satu sisi dari Masjidil Haram. Tiba-tiba Abu Jahal langsung kaget.
dan batunya pun terpental. Abu Jahal langsung mundur dengan wajah yang sangat ketakutan. Rasulullah sedang sujud pada saat itu. Orang-orang Quraisy pun mengatakan, ada apa dengan Abu Hakam? Kok wajahnya berubah, tidak seperti wajah yang tadi dia datangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Jahal datang, mereka pun bertanya, ada apa dengan wahai Abu Jahal? Kok wajahmu berubah? Kata Abu Jahal, tadi ketika batunya sudah aku angkat dan aku mendekat hendak menjatuhkannya kepada Muhammad, tiba-tiba ada seekor onta yang sangat besar dengan gigi-gigi dan matanya yang sangat menyeramkan menuju ke arahku dan ingin menendang dan menginjak-injakku. Aku pun kaget dan berlari. Kata orang-orang Quraisy, enggak ada onta wahai Abul Hakam. Ente sakit. Allah berfirman di akhir surat Al-Alaq, "Falyad'u nadiyah sanad'u az-zabaniyah." Silakan dia panggil kabilah-kabilahnya. Kata Allah, silakan datang kalau kalian ingin melakukan intimidasi kepada Muhammad. Kami akan panggil Zabaniyah. Siapa itu Zabaniyah? Malaikatul Azab. Itu adalah malaikat azab. Kata Allah, "Afara'aital kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla." Tidakkah engkau memperhatikan seorang yang ingin mencegah seorang hamba yang sedang salat? Itulah peristiwa yang disebutkan oleh ahli sejarah, bagaimana Abu Jahal bin Hisham ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian udah syuruk nih. Kita lanjut sedikit atau ada yang ingin bertanya? Membuat saudara-saudara Abu Thalib itu begitu sungkan, segan terhadap Abu Thalib. Terhadap Nabi Muhammad pun mereka membunuh mau. Kenapa saudaranya itu takut sekali? Kurang tepat kalau dikatakan saudara-saudara, karena yang bertentangan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya satu dari Bani Abdul Muttalib, hanya Abu Lahab. Hanya Abu Lahab. Ada, jadi kan tadi disebut paman-paman itu paman-paman dari kabilah yang lain. Jadi satu kabilah itu mereka disebut paman karena biasanya misalnya mereka seperti Abu Jahal bin Hisham dan juga Umayyah bin Khalaf, biasanya mereka bertemu pada kakek keempat, kelima, keenam dari Rasulullah. Kita ambil contoh deh, misalnya paman Rasulullah diantaranya adalah Abu Sufyan, tapi ini paman jauh. Iya, karena Abu Sufyan ini namanya Sakhr ibni Harb ibni Umayyah ibni Abdi Syams ibni Abdi Manaf. Perhatikan kakek kelima dari Abu Sufyan, kakek keempat Abu Sufyan namanya Abdu Manaf. Rasulullah namanya Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf. Nah, ketemunya di Abdu Manaf. Jadi yang disebut dengan paman-paman di sini adalah paman jauh. Adapun paman langsung dari Rasulullah seperti misalnya Al-Abbas ibni Abdul Muttalib, ini akan ada kisah tersendiri. Dan beliau nanti masuk Islam. Ada paman beliau yang namanya Hamzah. Nah, ini di tahun akhir tahun kelima ke tahun keenam, khilaf di kalangan para ulama. Ada yang menyebutkan tahun keenam kenabian baru masuk Islam. Nanti kita sebutkan. Ada juga namanya Al-Harith ibni Abdul Muttalib. Ya, tapi ini tidak mendapati Rasulullah sampai menjadi nabi. Ya. Dan juga ada paman-paman yang lain, yaitu Abu Lahab. Nah, Abu Lahab. Jadi pamannya Rasulullah
yang menemui Rasulullah menjadi nabi, artinya yang berjumpa dengan Rasulullah ketika beliau menjadi nabi, hanya ada 4, yaitu 2 mukmin dan 2 kafir. Yang mukmin adalah Al-Abbas ibn Abdul Muttalib dan juga Hamzah ibn Abdul Muttalib, ini mukmin masuk Islam. Yang tidak beriman adalah Abu Talib dan Abu Lahab. Nah, kita ambil sedikit ya, kisah masuk Islamnya Hamzah. Karena ini akan mempengaruhi perjalanan Islam. Ketika akhir tahun ke-5 kenabian, yang mana intimidasi, persekusi yang dilancarkan kepada Rasulullah ini semakin gencar, bahkan sampai-sampai mereka ingin membunuh Rasulullah, dan pernah dilakukan oleh Uqbah ibni Abi Mu'ayyid. Rasulullah sedang salat, beliau mengambil rida. Kita sudah pernah bahas rida ya, pakaian ihram yang ditaruh di pundak. Itu kan ada 2 sisinya. Uqbah ini mengambil 2 sisi rida Rasulullah dan beliau mencekek leher Rasulullah dalam kondisi seperti itu. Lalu tiba-tiba datang Abu Bakar radhiyallahu taala an. Beliau pun sangat sedih melihat sahabatnya ini, Rasulullah, orang yang ia cintai dalam kondisi seperti itu. Beliau pun berusaha melepaskan cekikan Uqbah tadi, sambil mengatakan, ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbi Allah. Apakah kalian akan membunuh seseorang hanya karena dikarenakan dia mengatakan Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala? Suatu saat masuk ke tahun 6 kenabian. Pada saat itu Abu Jahal bin Hisham. Jadi yang paling benci dengan Rasulullah ini Abu Jahal ibn Hisham. Abu Jahal ini suatu saat melewati daerah di Sofa. Ketika itu Rasulullah entah sedang ke rumah Al-Arqam, markas kaum muslimin, atau pulang dari rumah Al-Arqam. Abu Jahal bertemu Rasulullah dan dia melihat nggak ada orang di situ. Dia pun mencela Rasulullah dengan celaan yang sangat buruk. Hampir tidak ada yang sanggup mengatakan celaan tersebut kepada orang lain. Itu dilakukan oleh Abu Jahal. Dan Abu Jahal mengambil batu, memukulkan kepala Rasulullah SAW dengan batu tersebut hingga mengalirkan darah. Allahu Akbar. Abu Jahal menyangka tidak ada yang melihat. Tapi ternyata ada salah seorang budak dari Bani, lupa saya, Bani siapa? Nah, budak dari Abdullah bin Juda'an. Kita pernah ceritakan tentang Abdullah bin Juda'an ini dalam hadits Aisyah. Budak perempuan dari Abdullah bin Juda'an ini ternyata melihat dari jauh apa yang dilakukan oleh Abu Jahal bin Hisham. Tidak lama setelah itu pergilah Abu Jahal ke tengah-tengah orang-orang Quraisy. Dia pun duduk kayak nggak ada masalah. Dan dia nggak ingin mengatakan kepada orang-orang tentang hal tersebut. Kenapa? Karena kalau Bani Hashim tahu, walaupun mereka musyrik, mereka tidak akan membiarkan Abu Jahal diam-diam saja. Lewat Hamzah ibn Abdul Muttalib. Hamzah ini usianya setara dengan Rasulullah, sama dengan Rasulullah, kurang lebih. Karena beliau ini saudara sepersusuan Rasulullah. Selain pamannya juga saudara sepersusuan Rasulullah. Ketika itu budak dari Abdullah bin Juda'an tadi menghampiri Hamzah lalu mengatakan, "Wahai Hamzah, tadi Abu Jahal melakukan seperti ini dan seperti itu kepada ponakanmu." Iya, ini kita juga kalau jangankan orang lain,
Jangankan ponakan kita, orang lain saja kita tidak akan terima kalau itu masih kerabat kita, apalagi ini ponakan. Dan ini adalah wasiatnya dari kakeknya, wasiat dari Abdul Muttalib. Akhirnya ketika itu Hamzah mengambil busur dan anak panahnya. Pokoknya udah gelap mata udah. Beliau pun tahu kemana harus mencari Abu Jahal, karena orang-orang Quraisy pasti nongkrong di Ka'bah. Datanglah Hamzah ke Ka'bah. Beliau pun mencari, ada Abu Jahal. Beliau datang langsung mencela Abu Jahal dengan celaan yang lebih sadis lagi. Setelah itu beliau mengambil busur dari panahnya, dipukulkan ke kepala Abu Jahal. Kabilahnya Abu Jahal langsung berdiri, siap-siap untuk membalas Hamzah. Tapi ternyata di situ juga ada Bani Abdul Muttalib. Mereka pun berdiri di belakangnya Hamzah. Artinya apa? Mereka juga akan membela Hamzah. Kenapa? Karena Hamzah pada saat itu orang-orang taunya belum masuk Islam. Lalu kata Hamzah, "Atadribu Muhammadan wa ana ala dinih?" Apakah engkau berani menyakiti Muhammad dalam keadaan aku berada di atas agamanya? Ucapan Hamzah, aku berada di atas agamanya, ini karena emosi. Karena emosi, ingin membela ponakannya dan juga saudara sepersusuannya. Engkau berani menyakiti Muhammad, aku di atas agamanya? Berdirilah dua kabilah tadi, hampir terjadi perkelahian. Tapi kata Abu Jahal, udahlah biarkan. Karena memang aku salah, aku sudah mencela dan aku sudah puas mencela ponakannya dengan sekeras-kerasnya, dengan sesadis-sadisnya. Ketika itu pun Hamzah masuk Islam dan tersebar berita ini dan menambah kesenangan di hati kaum muslimin, karena mereka mulai memiliki penolong, karena Hamzah ini seorang yang sangat kuat dan terkenal pemberani di tengah orang-orang Quraisy. Ternyata 3 hari setelah Hamzah masuk Islam terjadi peristiwa yang lebih luar biasa lagi. Peristiwa apa itu? Peristiwa ini apa yang dikisahkan oleh Ibnu Ishaq di dalam sirahnya, yaitu ketika Rasulullah di dalam rumah Al-Arqam Ibni Abil Arqam yang dihadiri sahabat-sahabat, di antaranya adalah Khabbab Ibn al-Arad. Pada saat itu Rasulullah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi rajulaini ilaik. Ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan salah satu dari 2 orang yang lebih engkau cintai. Dengan Abu Jahal Ibni Hisham atau dengan Umar Ibn al-Khattab. Ini doa Rasulullah. Kenapa? Abu Jahal ini orang yang kuat, tapi Umar lebih kuat. Maka Rasulullah menginginkan, ini luar biasa. Ini juga mengajarkan kepada kita bahwasanya doa itu benar-benar harus dibangun di atas keyakinan. Padahal Abu Jahal kita sudah tahu seperti apa terhadap Rasulullah. Dan Umar bin Khattab tidak kalah dengan bengisnya Abu Jahal. Suatu saat Umar bin Khattab ini juga pernah melakukan seperti apa yang dilakukan Abu Jahal. Apa itu? Udahlah. Umar bin Khattab suatu saat merenungkan, ini orang kok datang-datang memecah belah Quraisy yang sebelumnya bersatu. Memecah belah hubungan antara seorang anak yang masuk Islam jadi tidak sejalan dengan ayahnya, seorang suami dengan istrinya atau sebaliknya. Kayaknya kalau seperti ini Quraisy makin lama akan menjadi lemah. Udahlah, aku akan mengorbankan diri mewakili orang-orang Quraisy. Dia pun mengambil pedangnya, berjalan, tujuannya satu, untuk membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pun jalan dengan wajah yang kesetanan kalau bahasa kita. Ketika beliau jalan, beliau melewati seorang yang bernama Nuaim
ibni Naham. Nu'aim an-Naham ini dari Bani Adi. Bani Adi ini kabilahnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, ibni Naufal, ibni Razah, ibni Riyah, ibni Qurt, ibni Abdillah, sampai kepada ibni Adi, ibni Ka'ab, ibni Lu'ay, ibni Ghalib, ibni Fir, ibni Malik. Berjumpa nasabnya dengan Rasulullah dari Bani Adi. Kata Nu'aim ini, ila aina ya ibn al-Khattab? Mau kemana wahai Umar? Kok wajah kesetanan gitu? Uridu qada ala hadzal rajul. Udahlah, aku ingin menghabisi saja orang ini biar tidak menjadi polemik di tengah orang-orang Quraisy. Kata Nu'aim ini, wahai Umar, maukah engkau aku tunjukkan dengan sesuatu yang akan membuatmu lebih kaget lagi? Apa kata Umar? La'allaka qad sabata. Jangan-jangan ente juga udah masuk Islam ya? Oh bukan wahai Umar. Tapi adikmu, yaitu Fatimah bintul Khattab, dan juga suaminya Sa'id ibni Zaid sudah masuk Islam. Umar semakin marah. Karena ternyata yang masuk Islam ini bukan cuma cerita-cerita, di rumahnya pun sudah masuk Islam. Ia pun kembali ingin mendatangi suami dari adiknya dan juga adiknya. Ternyata pada saat itu di rumah Fatimah bintul Khattab bersama suaminya ada Khabbab ibn al-Arad, seorang sahabat yang sudah lama masuk Islam, sedang membacakan suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran Al-Quran, karena pada saat itu belum dibukukan. Nanti pada saat zamannya Abu Bakar baru dibukukan. Pada saat itu Khabbab membawakan suhuf yang bertuliskan surat Toha. Ketika tapak kaki Umar ini, langkah kaki Umar terdengar mendekati rumah Fatimah, Khabbab bin Arad pun segera bersembunyi. Ternyata Umar sudah mendengarkan bacaan-bacaan ini sebelum ia sampai, sebelum ia mengetuk pintu. Dan ini bukan pertama kali Umar mendengarkan Al-Quran. Disebutkan ahli siyar, pernah suatu malam Umar ini gak bisa tidur. Entah apa masalahnya, gak bisa tidur. Dan orang Quraisy kalau gak bisa tidur, ia pun ke Ka'bah. Di tengah malam ia ke Ka'bah, ternyata dia melihat ada seorang sedang berdiri melaksanakan salat. Itulah Rasulullah SAW. Datang Umar, beliau sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena di tengah orang-orang Quraisy, kalau ada yang mendengarkan Al-Quran maka dia tercela. Ia pun sembunyi-sembunyi menyimak. Apa sih yang dibaca orang ini? Ternyata Rasulullah sedang membaca surat Al-Haqqah tentang hari kiamat. Dan luar biasa Al-Haqqah ini. Nah dari sini kita tahu juga bahwasanya surat Al-Haqqah adalah surat Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum hijrah. Ketika itu Rasulullah membaca, Umar bin Khattab mengatakan, ini sepertinya ucapan penyair. Di dalam surat Al-Haqqah firman Allah, "Wa ma huwa biqauli syair. Innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair." Ini adalah ucapan Rasul yang mulia, bukanlah ucapan seorang penyair. Dalam hati Umar, loh, kok dia menyanggah ucapan di dalam hatiku? Ya, jadi Umar itu cuma bergumam dalam hatinya, ini kayaknya ucapan penyair deh. Tapi Rasulullah membaca benar ayat itu. Rasulullah tidak menyadari keberadaan Umar. Ini bukanlah ucapan seorang penyair. Akhirnya dalam hatiku, kata Umar, kalau begitu, hada qaulu kahin. Ini ucapan dukun. Ayat setelahnya, wa ma huwa biqauli kahin. Ini bukan ucapan dukun. Loh, kata Umar, kok ini tahu ini? Nah saat itulah mulai sedikit-sedikit Islam masuk ke dalam hati Umar. Tapi karena kesombongan dan fanatisme, keyakinan nenek moyang membuat Umar tidak masuk Islam pada saat itu. Kita kembali, datanglah ia ke rumah adiknya, menggedor pintu. Ketika itu Khabbab bersembunyi. Masuklah ia, lalu ia bertanya, "Ma hadhihi tamtamah?" Apa yang ucapan-ucapan yang tadi aku dengarkan dari luar rumah? "Wahai Umar," kata Fatimah, "itu hanya ucapan gini-gini." Suaminya pun Sa'id bin Zaid ingin ikut berbicara mencari alasan. Tapi mereka salah orang. Ini Umar.
Umar langsung memukul iparnya ini, yaitu Sa'id bin Zaid, langsung tumbang. Ini Umar. Datang Fatimah, adiknya, ingin membela suaminya. Umar pun ikut memukul adiknya, sampai mengalirkan darah dari wajah adiknya. Adiknya pun menangis, perempuan. Umar bin Khattab melihat adiknya menangis, ia pun tidak tega. Umar meminta maaf. Lalu dia mengatakan, perlihatkan kepadaku apa yang ada di tangan kalian itu. Kata Fatimah, nah innaka rijis, ini enggak boleh kami berikan kepadamu wahai Umar, la yamassuhu illa mutahharun. Engkau itu najis dan mushaf ini, suhuf ini tidak boleh disentuh kecuali orang yang suci. Kalau mau engkau pegang, mandi dulu. Akhirnya Umar pun mandi. Setelah mandi, ia datang kembali. Ia pun membaca di dalam suhuf tadi firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Umar ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, ini tidak pernah, Ar-Rahman Ar-Rahim, ini dua nama yang tidak pernah didengarkan oleh Quraisy. Bahkan Allah sebutkan di dalam surat Al-Anbiya, wahum yakfuruna birrahman, mereka ini tidak mengenal Ar-Rahman. Qalu wa mar-Rahman, di dalam surat Al-Furqan kata Allah, anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Siapa itu Ar-Rahman? Kami enggak kenal. Ketika Umar membaca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha luas rahmatnya dan yang rahmatnya sampai kepada hamba-hambanya yang beriman. Kata Umar, asma thayyibah, ini nama yang sangat baik. Toha, ma anzalna alaika al-Quran litashqa. Toha, wahai Muhammad, kami tidaklah menurunkan Al-Quran kepadamu untuk membuatmu sengsara. Umar membaca ayat ini, wow, luar biasa. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Al-Quran ini hanyalah pemberi peringatan bagi orang-orang yang memiliki rasa takut di dalam hatinya. Sampai pada firman Allah, innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya akulah Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali aku. Maka dirikanlah salat untuk mengingatku. Ketika itu Umar pun langsung mengatakan, ini bacaan apa ini? Dulluni ala Muhammad. Ayo, tunjukkan aku di mana keberadaan Muhammad. Tapi dengan nada dan intonasi yang lain. Bukan dengan kesetanan lagi, tapi dengan nada yang lebih tenang dan adem. Ketika Khabbab mendengarkan Umar, nada suaranya sudah berubah, ia pun keluar dari persembunyiannya. Lalu dia mengatakan, abshir ya Umar, bergembiralah wahai Umar, karena aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaik. Ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan salah seorang yang paling kau cintai, Abu Jahal bin Hisham atau Umar bin Khattab. Dengan Abu Jahal bin Hisham atau dengan Umar. Dan aku harap itu adalah engkau wahai Umar. Khabbab pun mengantar Umar ke rumah Al-Arqam ibni Abil Arqam. Datang Umar sendirian, cuma ditunjukkan saja. Ketika Umar datang, dia tidak mengetuk pintu, tapi menggedor pintu. Di dalamnya ada Rasulullah bersama sahabatnya, dan ada seorang pemuda yang baru masuk Islam 3 hari yang lalu. Siapa itu? Hamzah. Dengar ada yang menggedor pintu, para sahabat pun melihat dari celah pintu. Ternyata Umar datang masih bawa pedang. Para sahabat pun mengatakan, Rasulullah pada saat itu sedang menerima wahyu di salah satu kamar. Dan kalau Rasulullah menerima wahyu, beliau akan keluar keringat besar, butir-butir keringat yang keluar walaupun dalam musim dingin. Siapa yang pernah ke Mekah, dia akan merasakan dinginnya Mekah, menusuk ke tulang, dingin sekali. Tapi kata Aisyah dalam Sahih Bukhari, dalam keadaan sangat dingin, ketika beliau menerima wahyu, keringat beliau bercucuran. Berat menerima wahyu. Rasulullah sedang menerima wahyu di kamar. Hamzah mendengarkan orang-orang mengatakan,
Umar fil bab. Ada Umar di depan pintu. Apa kata Hamzah? Terus kenapa kalau Umar? Karena ini dua-duanya sama-sama pendekar ini. Biarkan dia masuk. In arada khairan badalna ilaih. Kalau dia mau kebaikan, kita berikan kebaikan tersebut. Wa idza arada syarran qatalna. Tapi kalau dia menginginkan keburukan, udah kita matiin aja deh. Hilangkan CCTV biar gak ada yang lihat. Akhirnya Umar pun masuk dan Rasulullah selesai menerima wahyu. Umar belum berbicara apa-apa. Rasulullah langsung datang memegang pundak Umar. Ha ya Umar, hal anta muntahiyan ya Umar? Apakah sudah saatnya engkau berhenti dari kekufuranmu, dari kejahilianmu wahai Umar? Kemudian kata Rasulullah, Allahumma hadza Umar. Ya Allah, inilah Umar. Perkuatlah Islam ini dengan Umar. Beliau pun mengelus dada Umar dan pada saat itu Umar pun mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ketika Umar mengucapkan dua kalimat syahadat ini, satu rumah langsung bertakbir Allahu Akbar. Ini di sofa. Rumah Al-Arqam bin Abi Arqam itu di bawah bukit sofa. Takbiran ini terdengar sampai ke Ka'bah. Ketika itu pun kata Abdullah bin Mas'ud, dahulu kami tidak pernah tawaf di Ka'bah secara terang-terangan. Ngumpet kami kalau mau ke Ka'bah. Tapi setelah Umar masuk Islam, kami pun bebas bertawaf di Ka'bah. Tidak ada yang berani mendekat. Umar bin Khattab. Dan ketika itu, ini masih seputar Umar, kita selesaikan Umar. Ketika masuk Islam, pada saat itu kata Umar, semua orang masuk Islam dia akan menyembunyikan keislamannya. Tapi ketika Umar masuk Islam, dia mencari siapa orang Quraisy anqallil khabar, yang paling cepat menyebarkan berita. Kalau zaman sekarang kan gampang, cari aja emak-emak, ya kan? Nanti tersebar sendiri. Tapi dulu di zaman jahiliyah ada orang-orang tertentu, kalau berita sudah sampai kepada dia, nggak nyampe 24 jam, semua dunia udah tahu. Bahasanya gitu ya. Datanglah kepada seorang, lupa namanya. Kepada seorang, dia pun mengatakan, wahai fulan, aku sudah masuk Islam. Orang tadi musyrik. Begitu orang tadi melihat Umar masuk Islam, wajahnya berubah. Berpaling dia. Ternyata berpaling, naik ke atas bukit. Lalu mengatakan, Soba'a Umar. Umar telah menjadi seorang muslim. Tersebar semua beritanya. Dan Abdullah bin Abbas pernah bertanya kepada Umar di dalam Sahih Bukhari, lima summital Faruq. Wahai Umar, kenapa engkau dinamai Faruq? Iya. Sering kan kita sebutkan Umar Al-Faruq. Abu Bakar As-Siddiq. Nanti kita sebutkan kenapa disebut Siddiq. Umar kenapa disebut Faruq? Faruq ini artinya pemisah dan pembeda. Kata beliau, ketika aku masuk Islam, kata Umar, aku pun berkata kepada Rasulullah, ini dengan kepolosan dan jiwa kesatria Umar, ya Rasulullah, alasna alal haq wa aduhuna alal batil. Wahai Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran dan musuh kita di atas kebatilan? Kata Rasulullah, nah betul wahai Umar. Apa kata Umar? Kalau begitu kenapa kita sembunyi-sembunyi? Ayo kita keluar terang-terangan tawaf di Ka'bah. Kata Rasulullah, Hamzah pun berada di barisan kanan. Waktu itu kaum muslimin dibagi di kanan dan di kiri, Rasulullah di tengah. Hamzah memimpin barisan di kanan dan aku di sebelah kiri. Kami pun berjalan tawaf di Ka'bah dengan formasi seperti itu. Orang-orang Quraisy hanya bisa menonton. Pada saat itulah aku disebut dengan Al-Faruq. Baik, ini sedikit dari perjalanan di tahun keempat, kelima, dan keenam. Kita lanjutkan insyaAllah dengan tahun-tahun bagaimana Rasulullah berdakwah di awal-awal Islam. Wallahu a'lam. Jika ada benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekurangan faham dari syaitan, mohon maaf. Kita udah terlalu banyak mengambil waktunya. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat. Sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.